Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan dengan materi aturan di sekolah. Teman-teman, kenapa sih harus ada aturan? Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lain. Manusia diberi akal dan pikiran, sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia mempunyai adab atau sopan santun yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan bumi dan langit, perputaran siang dan malam dalam keteraturan, teman-teman. Coba bayangkan saja jika malam lebih lama, 20 jam misalkan, maka teman-teman akan tidur selama 20 jam. Atau siangnya lebih lama 20 jam, misalnya, maka teman-teman akan terjaga selama 20 jam. Apakah tidak capek? Pasti sangat capek. Begitu juga dalam kita menjalankan sholat. Allah sudah mengajari kita berdisiplin lewat sholat. Sholat itu ada waktunya, teman-teman. Sholat duhur itu ketika tengah hari atau jam 12 siang. Ketika teman-teman melaksanakan sholat duhur jam 11, boleh tidak? Tidak boleh, karena belum masuk waktu sholat. Begitu juga dalam kehidupan yang lain, kita harus mentaati aturan yang ada. Agar apa? Tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan. Nah, kali ini kita akan belajar macam-macam aturan yang ada di sekolah. 1. Aturan ketika masuk sekolah. 2. Aturan masuk ke kelas. Selanjutnya, aturan ketika sedang pelajaran. Yang selanjutnya, aturan ketika meminta izin ke kamar mandi saat jam pelajaran. Aturan ketika masuk ke ruang ustadzah atau ruang guru. Aturan ketika berada di perpustakaan. Atau aturan ketika sedang makan snack maupun makan siang. Kalau biasanya kita pas masuk sekolah, tidak dalam kondisi pandemi, maka kita biasanya ada makan snack juga ada makan siang. Nah, yang pertama, aturan masuk sekolah. Datangnya tepat waktu. 10 menit sebelum pelajaran dimulai, tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena nanti jadi mengganggu teman-teman yang lain yang sudah siap pelajaran. Kamu tiba-tiba baru datang, ustadzah harus menjelaskan lagi dari awal, kan kasihan teman-teman yang sudah masuk. Jangan lupa memakai seragam sesuai jadwal, pakai sepatu. Yang selanjutnya membawa buku sesuai jadwal, bukunya dibawa. Kenapa? Karena itu alat untuk belajar. Yang selanjutnya, aturan ketika mau masuk ke dalam kelas. Yang pertama, ucapkan salam. Ingat hadisnya, afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Yang kedua, merapikan pakaian. Jika dari luar pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu sebelum masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, menunggu ustadz atau ustadzah datang dengan tenang, dengan duduk dan dipersiapkan semua alatnya. Yang selanjutnya, masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. Teman-teman sudah bersiap di dalam ruang kelas. Yang selanjutnya, aturan mengikuti pelajaran dan izin ke kamar mandi. Yang 1, berdoa sebelum belajar. Selalu segala aktivitas kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan semua alat belajarnya. Pensil, penghapus, alat tulis, buku, semua disiapkan. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tenang. Perhatikan ustadz-ustadzah yang sedang menyampaikan ilmu ke kalian. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, bertanya jika tidak tahu. Jika kamu belum paham atau belum memahami apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah, maka kamu diizinkan untuk bertanya. Yang selanjutnya, izin jika ingin ke kamar mandi atau keluar ruangan. Acungkan tangan terlebih dahulu memohon izin. Jika diizinkan, kamu baru boleh keluar. Yang selanjutnya,
Aturan masuk ke kantor atau ruang guru. Yang pertama, jangan lupa ucapkan salam. Yang kedua, masuk ruangan jika sudah diizinkan. Jika teman-teman belum diizinkan masuk, maka teman-teman harus sabar menunggu di luar terlebih dahulu sampai diizinkan masuk. Yang ketiga, sampaikan keperluannya dengan sopan, dengan bahasa yang baik, tidak berteriak-teriak. Yang selanjutnya, jika sudah selesai menyampaikan apa yang diinginkan, maka segera keluar. Sebelum keluar, jangan lupa ucapkan terima kasih dan salam. Yang selanjutnya, aturan ketika ada di perpustakaan. Pertama, keluar masuk dengan tenang. Jika banyak teman-teman lain ingin juga ke perpustakaan, maka kamu harus sabar mengantri. Keluar masuknya dengan tenang, tidak boleh dorong-dorongan. Yang selanjutnya, membaca buku dengan tenang. Di perpustakaan dimanfaatkan untuk belajar, membaca buku, tidak untuk mainan. Yang selanjutnya, tidak makan di dalam perpustakaan. Nanti buku-bukunya kotor, tidak bisa lagi digunakan untuk belajar. Maka di perpustakaan tidak boleh sambil makan. Jika ingin meminjam buku, harus lapor terlebih dahulu ke bagian perpustakaan. Tidak boleh asal membawa buku dibawa pulang, harus lapor dulu, minta izin terlebih dahulu. Yang selanjutnya, aturan ketika makan. 1. Sebelum makan harus mencuci tangan. Mengambil makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nanti kalau tidak habis jadinya mubadzir. Yang selanjutnya, berdoa terlebih dahulu. Segala aktivitas harus diawali dengan berdoa. Yang selanjutnya, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tenang dan rapi, tidak boleh sambil bercanda. Makannya jangan lupa dihabiskan. Setelah selesai, semua alat makan dirapikan, kemudian diakhiri dengan berdoa. Teman-teman, sekarang silakan berlatih mengerjakan yang ada di buku paket, yaitu halaman 15-17. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.